bagaimana kabarnya? Ibu Ina harap anak-anak dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Oke, siapa yang tahu hari ini kita mau bikin apa? Betul sekali, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita harus apa? Harus berdoa. Betul, sikap berdoa yang baik dan benar bagaimana? Lipat tangannya, tutup matanya. Oke, Ibu Ina akan memimpin anak-anak dalam doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami anak-anak-Mu boleh berkumpul Tuhan di tempat kami masing-masing. Sebentar lagi Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau boleh memberkati kami melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, nah siapa yang tahu hari ini Ibu Ina mau bercerita tentang apa? Ada yang tahu? Oh, belum tahu ya. Oke, Ibu Ina akan beritahu ya. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang pokok anggur yang benar. Hah, Ibu Ina, itu apa? Oke, kalau anak-anak mau tahu, Ibu Ina akan bercerita tentang firman Tuhan ya. Anak-anak boleh mendengarkan dengan sikap yang baik. Oke, Ibu Ina punya gambar, kira-kira ada yang tahu tidak ya ini gambar apa? Coba kita lihat gambar apa ini. Wah, ini gambar apa ya? Ada yang tahu? Wah, betul sekali, ini adalah gambar pohon. Tapi ini gambar pohon apa? Ibu Ina mau kasih tunjuk lagi. Ini gambar apa? Ada yang tahu? Ini gambar buah anggur. Betul sekali. Jadi anak-anak, ini adalah pohon anggur. Wah, tapi pohon anggurnya kok tidak ada buahnya? Di mana buahnya, Ibu Ina? Oh, bagaimana ya caranya supaya pohon ini berbuah? Caranya bagaimana? Harus dirawat, dipelihara. Caranya disiram ya anak-anaknya, dibersihkan. Pohon ini ada yang merawat dan memelihara ya. Ada seorang bapak yang merawat dan memeliharanya supaya dia tumbuh dan berbuah. Coba kita lihat gambar selanjutnya ya. Nah, anak-anak, ini adalah pohon anggur yang sudah dirawat, disiram oleh pemiliknya ya. Jadi dia menghasilkan buah. Tapi kenapa cuman satu di sebelah sini saja, Ibu Ina? Yang di sebelah sini kok tidak ada? Kenapa ya? Wah, kalau misalnya tidak menghasilkan buah, maka dia harus diapakan? Dia harus dipotong ya anak-anak ya, dipotong. Coba kita lihat gambar selanjutnya ya. Nah, dia harus dipotong dan pemiliknya datang untuk memotong karena dia tidak menghasilkan buah. Ketika dia dipotong, apakah dia menghasilkan buah? Tidak, dia tidak menghasilkan buah lagi, tapi dia akan kering. Dan ketika dia sudah kering, dia harus dibakar. Aduh, kasihan sekali ya, sudah tidak menghasilkan buah, terus dipotong sama pemiliknya, terus dibakar lagi. Aduh, kasihan sekali. Kita lihat lagi ya dengan anggur yang sudah berbuah ya. Nah, anggur yang sudah berbuah tadi dia dipetik oleh pemiliknya karena dia senang. Yang di sebelah sini menghasilkan buah, tapi kalau tidak menghasilkan buah, buat apa? Kita potong saja, dipotong, dibakar, dibuang saja ya. Tapi ketika dia sangat senang, bapak ini sangat senang, dia merawat dan memelihara, menyiramnya, dia kasih bersih daun-daun ya anak-anak ya, supaya dia bisa bertumbuh lagi dengan baik. Nah, dia kasih bersih supaya nanti ketika pohon ini berbuah, dia bisa berbuah dengan baik, dengan banyak. Nah, ternyata benar, waktu pohon itu dirawat dengan baik, dia bertumbuhlah banyak buahnya ya, karena dia tidak dipotong. Coba kalau seandainya dia dipotong sama seperti yang di sebelah sini,
pasti dia tidak akan berbuah juga. Tapi karena dia bisa menghasilkan buah banyak, makanya dia bisa menghasilkan buah dengan baik juga ya anak-anak ya, karena dia dirawat. Nah anak-anak, dari cerita anak-anak, Ibu Ina punya gambar yang terakhir. Dari cerita yang tadi, firman Tuhan mau berkata bahwa pokok anggur kita sebagai orang percaya adalah Tuhan Yesus. Tanpa ada pokok anggur ini, tanpa ada pohon anggur, terus kalau kita dipotong dan jatuh tadi, kita tidak bisa apa-apa ya anak-anak ya. Kita hanya bisa kering dan nanti dibakar ya anak-anak ya, tidak ada gunanya. Tapi ketika kita tetap ada di pokok anggur yang benar, pohon anggur yang benar, yaitu Tuhan Yesus, kita bisa menghasilkan buah seperti yang tadi. Dia menghasilkan buah banyak ya anak-anak ya, berbuah karena kita tahu bahwa yang menolong kita, yang memberkati kita itu siapa? Tuhan Yesus. Betul sekali anak-anak ya. Tanpa Tuhan Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa ya anak-anak ya. Nah, kita juga diminta berbuah seperti apa ya? Apakah kita harus jadi pohon, terus nanti keluar buah dari kepala kita, dari tangan kita? Bukan begitu ya anak-anak ya. Berbuah yang dimaksud itu contohnya adalah kita mengasihi orang lain ya anak-anak ya. Sama seperti Tuhan Yesus sudah mengasihi kita. Ibu Ina, kalau misalnya ada orang yang jahat sama kita, boleh tidak kita jahat juga sama dia? Tidak boleh ya anak-anak ya, tapi kita harus tetap mengasihi. Misalnya kita punya adik di rumah, terus adik kita sedang bermain, terus kita ambil mainannya. Ini kan punyaku, bukan punyamu. Aku tidak mau kasih ke kamu adek, ini punya kakak, bukan punya adik. Boleh begitu? Itu namanya mengasihi? Tidak ya anak-anak ya, itu namanya tidak mengasihi. Kalau anak-anak mengasihi, berarti anak-anak mau berbagi dengan adiknya ya. Kalau misalnya di rumah juga melihat papa mama sedang bekerja, bersih-bersih rumah, anak-anak kasih berantakan, itu mengasihi tidak? Tidak ya anak-anak ya. Tapi kalau anak-anak mau membantu papa mama kasih bersih mainan, misalnya kasih rapi peralatan belajar, itu namanya mengasihi. Anak-anak yang mau berbagi dengan orang yang membutuhkan juga, itu namanya mengasihi. Misalnya ada anak-anak dapat lihat orang yang tidak ada makanan nih, ada teman yang dia tidak punya makanan, kita punya makanan, kita boleh berbagi, boleh ya anak-anak ya, itu namanya berbagi untuk orang lain, tidak boleh pelit-pelit ya anak-anak ya. Nah itu firman Tuhan hari ini, kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati anak-anak dan anak-anak tetap semangat menjalani hari-hari ke depannya. Oke, Ibu Ina mau menutup di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang terus mengingatkan kami. Terkhusus Tuhan, pada saat ini Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, Indonesia. Biarlah Tuhan Engkau boleh memulihkan bangsa dan negara kami Tuhan, agar kami boleh kembali sekolah seperti biasa, dan kami boleh berkumpul bersama dengan teman-teman kami lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan terus memberkati kami, papa mama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Oke, sekian firman Tuhan hari ini. Anak-anak tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Semangat, dadah.